Alhamdulillah, Alhamdulillahil ghafurul wadud, Al-Malikul Ma'bud, Al-Muda'ali anil amthali wal ashkali wal jihadi wal hudud. Asyhadu an la ilaha illallah wal karimul maksud, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul liwa'il maqud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina muwadzifina biqir was sujud. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini baqina ila yaumil burud, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna ma qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita dengan menjalankan semua perintah Allah sekaligus meninggalkan segala larangannya. Tidak disebut orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, manakala di antara kita di samping menjalankan perintah Allah juga masih menjalankan sebagian yang dilarang oleh Allah. Jaminan bagi orang yang bertakwa itu yaj'al lahu makhraja. Semua problemanya diberi solusi oleh Allah. Semua permasalahannya diberi jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki tanpa terkirakan. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya semua urusannya dimudahkan. Mudah-mudahan kita semua yang jamaah Jumat di Masjid An-Nur ini termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa yang sesungguhnya, sehingga semua problem dan urusan kita diberi jalan keluar dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesuai tema yang diumumkan, berbicara tentang muhasabah akhir tahun atau introspeksi diri kita pada akhir tahun ini. Ada ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri kalian semua itu memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, maksudnya hari akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, apa yang kita lakukan selama ini yang buahnya nanti untuk hari esok itu apa. Wattaqullah, ditambah lagi bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita semua, Anda semua perbuat. Dari Al-Hasyr ayat 18 ini jamaah rahimakumullah, mari kita renungkan. Mari kita jadi pemikiran kita, muhasabah kita, introspeksi kita. Sudahkah selama setahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang ini kita sudah melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum? Yang mampu menjawab adalah diri kita masing-masing, bukan orang lain. Sudahkah sholat kita itu sesuai yang disyariatkan oleh Allah? Sudahkah sebagian rizki kita itu kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang mampu menjawab adalah diri kita masing-masing.
Tidak terasa sekarang sudah tanggal 24. Berarti 8 hari lagi atau 7 hari lagi ini kita sudah sampai pada akhir tahun yang tidak terasa pula. Kita memasuki tahun 2022. Semua di antara kita itu sama diberikan oleh Allah dalam satu harinya 24 jam, dalam satu minggunya 7 hari, dalam satu bulannya 30 hari, dalam satu tahunnya juga 12 bulan sama. Tetapi di antara kita itu banyak yang melakukan, yang mengisi kehidupannya, mengisi apa yang diberikan oleh Allah. Ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang tidak. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah membuat makalah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Introspeksilah pada diri sendiri sebelum kamu nanti dihisab. Timbanglah amal perbuatanmu sebelum kamu nanti ditimbang amal perbuatanmu di akhirat nanti. Artinya apa, jamaah rahimakallah? Setiap langkah yang kita lakukan, setiap pikiran yang kita renungkan, setiap aktivitas yang kita jalankan, semuanya itu pada akhirnya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ada satu kisah di dalam kitab Durratun Nasihin mulai 139 sampai 140, karena di pojok itu mulai awalnya itu mata fi zamani Abi Bakrin rajulun. Ini mari jadi renungan kita. Ada seorang laki-laki yang meninggal di zaman Abu Bakar. Waqamu ila sholati alaih. Kemudian mayat ditaruh di depan ini, para sahabat tidak mensolatinya. Ternyata ketika mau disolati itu faidal kafanu yataharraku. Di dalam kain kafan atau mayat itu, di dalam kain kafannya si mayat ada yang bergerak-gerak. Ada yang bergerak-gerak. Akhirnya para sahabat membuka itu, gak jadi sholat, dibukanya kain kafan itu. Setelah dibuka, fanadoru fawajadu khayyatan mutawwaqatan fi unuki takulu lahmahu wa tamussu dammahu. Setelah dibuka jamaah rahimakumullah oleh para sahabat itu, ternyata di dalam kain kafan itu ada seekor ular. Ular yang tamussu dammahu, ular yang melelet leher si mayit. Tamussu dammahu, yang menghisap darah si mayit, wa takulu lahmahu, dan memakan sebagian daging si mayit. Melihat yang demikian ini, wa'radu qatlaha, para sahabat hendak membunuh si ular ini. Di dalam kisah itu jamaah rahimakumullah, biiznillah, ular ini bisa ngomong. Faqalatil hayyah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lima taktulunani wa laisa li dzambun wala khata'un fa innallaha amarani an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Setelah menyebut dua kalimat syahadat itu, lima taktulunani, kenapa Anda semua mau membunuh saya? Padahal saya ini tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berbuat salah kepada Anda semua, kata si ular. Ketahuilah, innamba amarani an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Saya diperintah Allah untuk mensiksa si mayit ini sampai hari kiamat. Mendengarkan ular yang bisa ngomong ini, salah satu sahabat bertanya, wa ma khotoyahu ya hayya? Kesalahan apa yang sering dilakukan oleh si mayit ini, wahai ular, sehingga kamu tidak nanti menunggu di kuburan? Mulai sekarang sudah kamu siksa. Apa kata ular itu?
Ini untuk itibar kepada Anda semua, dan yang sering dilakukan ada salatu khotoya, ada 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh masjid. Al-ula idza sami al-adzan la yajuz sholat. Ketika adzan ini ada, dia tidak segera sholat, apalagi jamaah. Tidak segera sholat. Dindinde, karena menurut wong Jawa itu dindinde akhirnya kadang-kadang sampai lali tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari kemalasan untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat in salukat salukal sairu amalihi, in salukat saluhat sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari akhirat, di hari kiamat adalah sholat seseorang. Kalau sholatnya baik, maka semua amal ibadahnya baik. Kalau sholatnya buruk, semua amal ibadahnya buruk. Ini kesalahan yang pertama. Basaniatu, kata ular, dari 3 kesalahan itu, la yakhrujuz zakata mim malihi, dia tidak pernah mengeluarkan zakatnya dari harta benda yang dimilikinya, padahal dia orang kaya. Ini jamaah rahimakumullah. Dan yang menjawab adalah diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita? Yang mampu menjawab adalah diri kita masing-masing, bukan orang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi ambalihim hakul lisa'il wal makrum. Di dalam harta benda mereka yang berkelebihan itu ada hak bagi orang miskin. Baik ia meminta-minta atau wal makrum, dia menahan diri untuk tidak meminta. Sudahkah kita tasarrufkan sebagian harta benda kita? Ya, mari jadi renungan muhasabah di akhir tahun ini. Tanpa memperdulikan kita ini siapa, jadi apa. Mari hikayat ini kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya untuk kita tidak sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Durrah itu. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, wa satu kata ular, la yasma'u qaulal ulama. Di masjid ini jarang sekali, tidak pernah mendengarkan kata-kata bijak, kata-kata orang alim dari para sahabat. Jadi ini jamaah rahimakumullah yang menjadi renungan, bukan orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita introspeksi diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah. Karena apa? Pada dasarnya dalam kehidupan kita ini kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum ma qaddamat lihat, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan tahu apa yang dilakukan besok pagi. Seseorang juga tidak tahu apa di bumi mana ia meninggal, walaupun dipersiapkan, tapi kadang-kadang yang namanya nyawa itu bukan milik kita, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak saudara-saudara kita, handetolan kita yang sehat, besoknya meninggal. Tetapi banyak juga di antara sahabat-sahabat kita yang sakitnya tahunan, tetapi masih diberi panjang umur. Oleh karenanya, karena kita tidak tahu di mana kita meninggal dan kapankah kita dibundut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari di akhir tahun kita introspeksi diri kita. Apapun yang kita lakukan pada dasarnya, kalau kita merenungkan diri kita, kita akan tahu bahwa kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan, mari kita perbaiki. Dan kelebihan-kelebihan yang kita lakukan selama ini, mari kita lebihkan lagi, kita pertajam lagi, kita perbanyak lagi. Entah itu kaitannya dengan hablum minallah atau hablum minannas. Mudah-mudahan sebelum itu saya sampaikan ada guna dan manfaatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kehidupan yang barokah, rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan diberi kemudahan dalam segala hal. Dan kalaulah kita dibundut oleh Allah, mudah-mudahan diberi bungkasan yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham anta khairu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Alhamdulillahi ma syaa Allah kan wa ma lam yasa lam yakun. Wa bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Wa bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Wa bismillahi ma syaa Allah ma kana min matum fa min Allah. Wa bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Rabbana atmim lana nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, namba ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.